warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kori Olivia dalam channel YouTube Ruang Bos. Oke Bos. Ruang Bos, ruang bicara para bos yang informatif, edukatif, dan kreatif. Apa kabar Ruang Bos? Oke Bos. Seperti biasanya saya pasti ditemani oleh seorang bos ya di sini. Nah, kali ini saya bersama dengan bosnya Divisi Komunikasi PT Pegadaian. Betul Bapak? Semestinya lebih pasnya Bas saja sih, bukan bos. Namanya memang nih belum kita perkenalin nih sebelumnya nih ya. Nah, langsung aja Pak nih, saya didampingi dengan oleh Bapak Basuki Tri Andayani, Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan PT Pegadaian. Ya Pak, jadi sebenarnya bosnya Divisi Komunikasi Pegadaian benar juga Pak, ya kan? Nah, Bapak ini pasti ada dengan segudang prestasinya, inovasinya, dan nih kita bisa lihat di depan sini juga semua ada beberapa penghargaan ya Pak, dan semuanya ini yang ini aja masih cuman 2021. Belum lagi yang sebelumnya juga banyak pasti ya Pak ya. 2021 aja udah sebanyak ini gitu Pak. Nah, itu dengan berbagai prestasinya si Bapak sendiri secara personal dan juga untuk corporate ya Pak ya. Nah, itu kita akan mengulasnya kali ini di Ruang Bos. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita mulai aja ya Pak ya. Nah Pak, boleh nggak Pak diceritain Pak penghargaan yang udah didapat nih, historinya nih di tahun ini nih, di depan aku banyak banget nih Pak. Boleh jelasin? Nah, jadi kalau ngomong penghargaan ya dari sisi kehumasan saja, alhamdulillah kita dari tahun 2014 sudah mendapatkan BUMN Internal Media Award untuk majalah internal. Kemudian tahun 2018 itu kita masuk peringkat 4 di Annual Report Award, dan ini meskipun peringkat 4 tapi sebenarnya kalau ngomong di industrinya itu Pegadaian mestinya nomor 1, cuma karena waktu di ARA itu kita satu kategori dengan BRI, BNI dan Mandiri. Nah, kita masih di peringkat keempat. Tapi jangan lupa 3 perusahaan itu adalah perusahaan terbuka. Ya, betul. Artinya ya seolah-olah ya seperti anak SMP lawan anak SMA lah gitu. Jadi akhirnya kita di peringkat 4, tapi ya sebenarnya ya kalau di industri yang sekelas dengan Pegadaian kita juaranya ya Pak ya, gitu. Juara satunya tuh Pak. Ya. Nah, kemudian kami punya prestasi juga di bidang PR digital. Dari tahun 2018 kita juga mendapatkan penghargaan PR Digital Award. Oh, PR Digital dari Award. Tahun 2018, 2020, 2021. Dan yang itu berturut-turut ya Pak? Ya, berturut-turut. Kemudian ada Teropong PR Award itu dua kategori di tahun 2020, dan tahun ini cukup lumayan lah kita dapat dari Corporate Branding PR Award itu tahun 2020 2021. Kemudian yang paling membanggakan di tahun ini kita ikut kontes di PR Indonesia Award. Kita dapat 5 kategori untuk unit kerja, 3 gold, 2 silver, dan 1 lagi untuk saya sebagai presenternya mendapatkan best presenter. Ini ada di depan kita ini ya Pak? Iya, ya, betul. Ini yang 5 ini ya Pak ya. Ya, kemudian atas inovasinya juga Pegadaian kan banyak diliput media, sehingga iNews TV memberikan penghargaan juga, iNews Maker Award. Nah, itu yang menarik tadi yang best presenter Award ya, itu yang personal untuk Bapak ya Pak. Nah, itu boleh nggak Pak diceritain bagaimana sih Pak menjadi seorang PR atau kehumasan ya Pak, apalagi khususnya di Pegadaian BUMN mungkin ya Pak ya, gitu kan, itu agak berbeda dengan swasta gitu. Karena kalau swasta kadang-kadang orang bilang oh swasta lebih begini, udah pastilah gitu. Tapi kalau BUMN ini kan kita untuk mendapatkan dengan penghargaan segini banyak gitu, dengan persaingannya juga digabung swasta, itu gimana tuh Pak? Jadi yang jelas gini, PT Pegadaian Persero ini kan perusahaan yang cukup lama ya, bisa dibilang itu warisan kolonial. Tetapi saya bersama tim ini mencoba untuk menjaga warisan kolonial dengan dengan cita rasa milenial gitu. Jadi perusahaannya update terus ya. Perusahaannya boleh tua, boleh usianya panjang, tapi tetap kita harus menyesuaikan cara mengkomunikasinya adalah dengan cara-cara kekinian sesuai kebutuhan dan harapan dari stakeholder, terutama dalam hal ini milenial, karena milenial ini kan akan menjadi customer kami di masa depan. Kalau sejak sekarang sudah dipelihara, sudah dibaik-baikin, sudah dirangkul, maka nanti mereka yang akan menjadi loyal customer di masa yang akan datang. Itu
bentuk-bentuknya boleh dikasih tahu nggak Pak? Kan ada sekarang kan ada Pegadaian TV, ada Pegadaian itu. Ya betul. Jadi kami juga secara konsisten melakukan transformasi terus-menerus, baik dari sisi komunikasinya, transformasi bisnis, transformasi digital, transformasi kultural, semuanya kita lakukan perubahan terus. Kenapa? Ya perusahaan yang mampu bertahan adalah perusahaan yang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Betul. Kalau zamannya sudah zaman internet, kita masih berkirim surat secara manual, kemudian sementara orang lain sudah menggunakan email, tentu akan menjadi kesulitan. Termasuk juga dalam bertransaksi, orang lain sudah bertransaksi dengan menggunakan aplikasi, kalau kita transaksinya masih tradisional juga akan ditinggalkan. Ya. Saya kira perubahan-perubahan ini yang tetap harus disikapi secara terus-menerus, adaptif gitu, sehingga apa yang kita buat, apa yang kita komunikasikan itu sesuai dengan kebutuhan audiens atau pelanggan. Gitu. Nah, Pak, ini keberhasilan ini kan nggak lain dari ya Bapak sendiri yang memimpin tim ya Pak ya. Nah, kalau boleh cerita dong Pak, dalam memimpin tim komunikasi ini apa sih Pak yang Bapak arahkan ke teman-teman di komunikasi itu Pak? Ya, pertama dari sisi kepemimpinan saya menggunakan pola kepemimpinan yang partisipatif ya. Jadi ide-ide dari bawahan, dari teman-teman milenial yang relatif masih fresh graduate dengan ilmu-ilmu baru, itu saya berikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya, ide-idenya gitu. Sehingga saya tidak memposisikan sebagai orang yang bosi-bosi gitu, meskipun acaranya bos nih. Karena Bapak juga asik soalnya ya. Saya bawakan supaya teman-teman itu nyaman gitu. Maka dari sisi kepemimpinannya saya menggunakan pola partisipatif. Apalagi secara psikologis, kebetulan saya mengikuti tes psikologi itu saya termasuk tipikal orang yang harmonis gitu. Artinya bisa menjaga harmoni antara beberapa tim yang barangkali karakternya berbeda, latar belakangnya berbeda, pendidikannya berbeda. Justru dengan kita melakukan harmonisasi dari beberapa potensi ini, maka kemudian yang terjadi adalah tim yang solid, gitu, tim yang bagus gitu. Nah, dari situ kemudian saya mencoba memposisikan diri saya juga, saya harus mengalah gitu. Saya harus mengalah dalam artian oke lah, kalau kita ngomong struktur saya menjadi leadernya gitu. Tapi bukan berarti saya harus main tunjuk sana tunjuk sini. Nah, saya justru lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat ini fenomenanya seperti apa, terus ide-idenya seperti apa. Nah, tugas saya yang utama adalah pertama menjaga agar ide-ide itu tetap sejalan dengan rencana kerja perusahaan. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai ide-ide ini saking asiknya dengan ide-ide baru, tetapi sebenarnya ide itu tidak diperlukan dalam rencana kerja kita. Akhirnya yang terjadi kemudian tidak efektif. Karena rencana kerja itu kan menentukan KPI, menentukan apa yang dinilai dari kita, sehingga dampaknya ke penghasilan, ke bonus dan seterusnya. Jangan sampai kita menghabiskan energi untuk ide-ide baru yang bagus, tapi sebenarnya tidak terlalu bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, selain menyesuaikan ide-ide itu dengan rencana kerja perusahaan, maka yang kedua kita harus lihat budgetnya ada enggak. Gitu. Oh iya, betul Pak. Ya. Nah, akhirnya kita idenya bagus, tapi ternyata anggarannya besar. Akhirnya kan kita harus sisihkan. Nah, selain kita sisihkan, kita harus berpikir lagi cara yang kedua. Apakah ide itu bisa dijalankan dengan biaya yang minim misalnya. Salah satu contoh, teman-teman pengen bikin iklan tentang lelang online misalnya. Waspada lelang online, karena kan di luar banyak akun-akun yang menyatakan melelang barang pegadaian. Nah, bagaimana kita membuat iklan dengan biaya minim? Caranya gimana? Kita melihat ada potensi di internal ini yang punya bakat acting atau enggak misalnya. Terus ada ide keunikan idenya seperti apa, sehingga tetap iklan layanan masyarakat itu tetap jadi, tapi dengan budget minimal, tetapi hasilnya tetap bagus. Ini jadi tantangan baru juga. Betul. Nah, salah satu informasi, maksud saya salah satu inovasi yang saya sampaikan di departemen saya yang cukup revolusioner adalah Pegadaian TV. Pegadaian TV itu mulai kapan ya Pak? Pegadaian TV itu mulai tahun akhir 2017. Akhir 2017 saya sampaikan untuk tahun 2018 kita punya inisiatif strategis bikin Pegadaian TV. Awalnya berupa web TV. Karena waktu itu 2018 YouTube sudah ramai tapi belum seheboh 2020 terakhir-akhir ini. Sehingga saya melihat bahwa di kemudian waktu bahkan Sekretariat Negara bikin
akun YouTube sendiri. Padahal dulu kan kalau namanya pemerintahan itu menyampaikan informasinya melalui TVRI ya. Benar. Nah sekarang malah menggunakan akun YouTube. Dan ternyata setelah saya lihat kinerja dari web TV-nya Pegadaian TV juga tidak bagus juga dari sisi viewernya, kinerjanya. Terus akhirnya gimana tuh Pak? Maka akhirnya kita ubah dari pola yang dulunya menggunakan web TV, maka kita bikin akun YouTube PT Pegadaian Persero sebagai akun YouTube resmi perusahaan. Nah, untuk menaikkan viewernya, subscribernya, kebetulan waktu itu kita mengadakan kegiatan charity konser yang bintang tamunya Mas Didi Kempot almarhum tuh. Kurang lebih 1 bulan sebelum beliau meninggal itu sempat main di charity konser virtualnya Pegadaian. Nah, Pegadaian TV dalam hal ini akun PT Pegadaian Persero yang sebelumnya subscribernya hanya 3.000, begitu kita adakan itu akhirnya Sobat Ambyar kan tertarik juga untuk nonton melalui akun yang sama. Subscribe semua berarti langsung naik ya? Semua akhirnya naik dari gara-gara Sobyar. Iya, Sobat Ambyar itu dari 3.000 menjadi 28.000, naik 25.000. Luar ya, buat kami itu luar biasa. Gitu. Berarti memang harus terus ya Pak ya, maksudnya mengikuti perkembangan zaman, visioner juga ya Pak ya, gitu kan, melihat maksudnya lihat tantangan ke depannya apa nih, sepertinya seperti kita harus gitu ya Pak ya. Fenomena yang lagi rame di luar apa itu, lagi rame Sobat Ambyar ya kita mencoba merangkul mereka juga. Nah, ini kan Pak Bas nih kayaknya akrab dengan teman-teman media ya, otomatis ya, karena memang hubungan internal dan eksternal pasti di tangan Bapak nih semuanya gitu. Pak, boleh tahu nggak Pak, tantangannya tuh apa sih Pak gitu kalau dalam kita berkecimpung di dunia kehumasan ini, dan apa sih yang tidak boleh dilakukan oleh seorang humas itu? Pertama, kalau saya melihat tantangan, kalau di belakangan ini saya melihat alhamdulillah semua sudah baik-baik saja gitu. Tetapi kalau kita bicara flashback itu memang butuh waktu panjang saya untuk mendapatkan teman yang banyak di media itu. Karena saya masuk di Humas tahun 2013, kebetulan tidak ada yang mementori saya, sehingga saya harus kreatif bagaimana caranya supaya saya bikin rilis naik di media. Yang saya lakukan pertama kali, saya mencari buku waktu itu namanya Direktori Media ya. Di situ kan ada tuh daftar nama media, alamat redakturnya, kemudian emailnya. Saya kirimin satu-satu. Ternyata sampai sekian bulan rilis tetap aja nggak naik-naik. Jadi dulu tuh cuma seorang bapak aja tuh. Saya ada 3 asisten manajer sama 4 staff kalau nggak salah. Sekitar 7-8 orang tim saya. Kalau sekarang sudah ada 12 orang. Sehingga relatif banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian saya telaten tuh ngumpulin satu-satu nomor kontak teman-teman wartawan. Kalau ada yang datang minta informasi, saya kumpulin. Alhamdulillah sekarang sudah lebih dari 80, mungkin 100-an nomor kontak teman-teman media yang saya punya gitu. Nah, kalau ditanya apa yang tidak boleh dilakukan, yang pertama tentu seorang humas harus rendah hati. Kita harus bisa bergaul dengan siapa saja, tapi jangan sok jagoan lah gitu. Misalnya ada teman media datang terus ditanya misalnya, udah janjian apa belum, sudah harus melalui prosedur ini. Jadi kalau saya siapapun yang datang, selama saya tidak sedang dalam kondisi yang tidak bisa saya tinggalkan, pasti saya temui. Jadi nggak terlalu birokrasi banget ya Pak. Ketika memang Bapak ada waktu luang, bisa langsung gitu. Jadi nggak terlalu sulit. Kecuali memang kalau ada Bapak entah lagi di mana. Ya, kalau saya di luar kantor atau lagi meeting, itu pun saya lagi meeting, kalau mau ketemu mungkin 1-2 jam lagi, misalnya gitu. Mantap kan? Jadi itu yang pertama, rendah hati. Akhirnya dengan sikap rendah hatian itu, maka saya membuka akses yang luas kepada teman-teman. Memang kadang-kadang tidak semua pertanyaan atau permintaan informasi yang diminta saat itu bisa langsung saya berikan. Karena kan butuh data misalnya, dan data itu harus disupport oleh divisi lain. Nah, sementara divisi lain juga punya kesibukan sendiri, sehingga tidak serta-merta ketika saya minta data juga langsung dikasih. Nah, jadi pertama tadi rendah hati, membuka akses yang luas, ya tentunya ya harus humble sama teman-teman, ya terbuka. Saya tidak menganggap teman-teman media itu sesuatu yang menakutkan, karena ada juga tuh orang-orang yang awam itu kan melihat media tuh, wah jangan-jangan nanti saya dicerocosin, ditanyain macam-macam gitu. Akhirnya bahkan nanti saya difitnah dengan berita macam-macam. Kadang-kadang ada sebagian orang yang punya pola berpikir itu. Nah, sementara saya enggak. Saya dari awal jadi langsung susah dihubungin kayaknya ya Pak. Itu langsung. Padahal kita nggak mau nanya apa-apa, maksudnya itu. Jadi udah
Parno duluan. Nah, betul. Makanya kalau saya gini, kita ini saling membutuhkan. Kami di Humas memerlukan publikasi, teman-teman di media memerlukan informasi. Yes, betul. Dan kalau itu kedua kebutuhan itu ketemu di tengah dengan cara yang baik, insya Allah semuanya juga happy. Gitu. Everybody happy. Saya happy karena materi-materi dari perusahaan, informasi bisa sampaikan ke media massa dan ke masyarakat. Sementara media sendiri yang membutuhkan informasi juga bisa terpenuhi. Betul Pak. Nah Pak, kalau kita bicara Bapak ini dengan berbagai inovasi bersama tim komunikasi ya Pak ya. Nah itu kan otomatis tetap kalau kita menjalankan, apalagi sekarang nih pandemi, eranya digital, semua serba digital gitu Pak. Nah itu untuk kepada manajemen yang lain itu Pak, itu pertanggungjawabannya seperti apa ya Pak? Maksudnya, nih kita mau buat ini nih, gimana ya kalau kita misalnya kita bikin podcast atau apa gitu. Nah itu gimana Pak? Usulan dari tim komunikasi tuh biar nyampe gitu ke BOD, oke, gitu kita jalan itu gimana tuh Pak? Pertama sejauh ini tidak ada kesulitan ya, karena memang perusahaan sendiri punya program besar yaitu melakukan transformasi digital, transformasi kultural dan tentunya berdampak ke transformasi bisnis. Oleh karena itu, karena memang sudah semangat yang sama dari BOD sampai sudah semua satu ini, visi misi ya Pak? ya, sehingga tidak ada kesulitan. Barangkali yang menjadi masalah justru sekarang ini sering-sering terjadi overload karena hampir semua divisi membuat acara podcast, membuat acara webinar, dan muaranya itu yang punya perlengkapan itu kan semuanya. Jadi overload kerjaannya juga banyak. Ya, jadi banyak jadi banget. Kita kapan nih syutingnya tim kita gitu ya Pak? Betul. Jadi ini divisi human capital mengadakan webinar tentang motivasi. Jam berapa? Jam 10 sampai jam 11. Nanti jam 11 udah ada lagi yang nungguin. Dari marketing mau ada program ini gitu. Dan itu sering terjadi. Sehingga kami kesulitan juga kadang-kadang membagi waktu itu, sehingga memang butuh koordinasi yang lebih bagus lagi dengan teman-teman di divisi. Sekedar informasi, di Pegadaian ini ada 36 divisi. 36 divisi bisa dibayangkan. Bapak semua berarti. Nah, kalau komunikasi perlu semacam ini ya. Akhirnya kalau misalnya terjadi overload yang benar-benar tidak bisa kita handle, ya mau nggak mau harus kita outsourcingkan. Kita minta bantuan mitra atau vendor untuk melakukan acara, apalagi kalau acaranya relatif besar. Ini kan cukup unik ya Pak. Pegadaian itu kan banyak ya Pak, di Indonesia tuh tersebar gitu Pak. Itu untuk transformasi digitalnya ini seperti ini, maksudnya Pegadaian sekarang udah ada Pegadaian TV, kita punya podcast, kita bisa sebenarnya itu tersampaikan nggak Pak untuk semua cabang itu gimana Pak? Kalau informasi tersampaikannya ya, tetapi apakah mereka juga mengakses? Nah, itu agak kesulitan karena satu sisi mereka juga fokus dengan bisnis mereka fokus dengan pelayanan kepada masyarakat. Tentu ketika misalnya kami di kantor pusat melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya online, sehingga semua karyawan harus menonton, itu juga ada kendala. Kenapa? Satu, kendala waktu, karena di seluruh Indonesia ini kan terdapat Pegadaian. Iya, betul. Sehingga tuh, Pak? Betul. Kalau kita di waktu Indonesia Barat itu mengadakan acara jam 7 sore misalnya, itu di waktu Jawa Timur sudah 9. Oh iya ya, harus dari malam, jadi agak sulit juga gitu. Satu contoh, kita bikin acara Porseni, kemudian kita launching secara online dengan menggunakan media digital yang cukup bagus, sehingga sana juga pihak-pihak di Manado misalnya juga ketika diajak dialog oleh direksi yang membuka acara di sini itu nyambung gitu. Tapi kan satu sisi kendala waktu itu juga menentukan. Ya. Yang kedua jaringan kan belum tentu sama. Nah, kalau ya kan ada keterbatasan dari si jaringan. Akhirnya itu yang menjadi kendala. Jadi kalau secara umum teman-teman sudah relatif familiar dengan digitalisasi, tetapi ada keterbatasan yang bisa jadi membuat hambatan ketika itu tidak dapat diterima secara serentak. Nah, Pak, aku mau tahu dong Pak, dijelaskan tentang ini nih Pak, iNewsmaker Award itu Pak. Ya. Itu kan ada penghargaan yang diperoleh keberhasilan Pegadaian dalam meningkatkan citra penjualan produk perusahaan melalui The Gade Coffee and Gold. The Gade Coffee and Gold. Oh Gade itu. Iya, Gade. Jadi Pegadaian Gade, keren bahasa Inggris ya Pak, maaf. Itu biar keren aja. Ternyata jadi bacanya Gade Coffee tetap. Iya. Nah itu boleh ceritain nggak Pak itu tentang COVID itu ada di mana sih? Apa hanya di Pegadaian pusat aja atau
Saat ini The Gade Coffee and Good udah ada di 34 lokasi di seluruh Indonesia. Nah itu udah ada 34 ya, terutama di kota-kota besar ya tentunya, karena kan budaya ngopi memang sudah sampai manapun, bahkan warung kopi di desa juga banyak gitu. Tapi kan kita melihat segmennya apa sekaligus ini kan tujuan utamanya yang harus kita lihat. Jadi pertama, tujuan dari pendirian The Gade Coffee and Good itu satu, untuk memberikan ruang yang nyaman kepada nasabah-nasabah yang prioritas gitu. Karena kan sebagian masyarakat kita masih ada yang malu untuk datang ke Pegadaian, apalagi harus antri di loket ya kan. Tahulah misalnya saya aja contohnya, saya ada ngumpet ya Pak. Nah saya udah merasa agak pagian dikit biar nggak ramai gitu kan. Betul. Saya merasa saya itu di kampung saya udah tokoh masyarakat gitu. Kalau saya harus antri dengan tetangga saya kayaknya malu gitu kan. Akhirnya dibuatlah outlet The Gade Coffee itu berdampingan dengan kantor cabang, sehingga saya bisa duduk di warung kopi tapi saya mendapatkan pelayanan langsung dari karyawannya, sehingga kebutuhan saya terpenuhi. Oh gitu, di karyawan di kafe itu bisa di Pegadaian yang akan datang ke kafenya. Oh gitu. Ya makanya kan kalau biasanya yang ada itu kan di dekat-dekat kantor cabang gitu ya. Sehingga kenyamanan nasabah juga tetap terjaga. Sekarang udah ada di 34 lokasi. Gitu. Nah kemudian yang kedua, kita ingin menyasar milenial. Saat ini kan milenial punya gaya hidup ngopi kerja di ruang publik yang difasilitasi dengan jadi nggak hanya yang mau menggadaikan yang ke situ, umum pun juga boleh. Umum gitu bisa. Ya? Nah, yang umum ini apa tujuannya? Supaya mereka bisa bekerja, bisa sambil belajar dengan internet gratis, tapi sambil ngopi juga. Nah, disitulah kita masuk dengan materi-materi yang ada di properti yang ada di The Gade Coffee itu. Misalnya di muknya, ada tulisan nabung emas di Pegadaian aja misalnya gitu. Oh, ada yang awalnya gitu ya. Yang awalnya nggak tahu di Pegadaian ada produk nabung emas. Nah gitu pas ambil muknya mau minum loh ada promo di situ. Itu berarti salah satu teknik membranding itu tadi ya. Membrandingnya juga gitu ya Pak ya? Iya betul. Nah, akhirnya sasarannya adalah yang pertama tadi nasabah potensial dan priority. Kemudian yang kedua adalah milenial. Jadi mahasiswa misalnya yang pengen suntuk belajar terus di kos, pengen sambil ngopi, datang ke Pegadaian The Gade Coffee and Good. Di situ bisa melakukan aktivitas belajar, atau bahkan yang teman-teman entrepreneur muda bisa bertransaksi sambil ketemu klien. Nah, di situ sambil ngopi, sambil dapat informasi tentang Pegadaian. Itu di 34 lokasi itu di cabang-cabang yang besar aja berarti atau gimana ya, Pak? Iya, betul. Ya, di cabang-cabang besar. Itu ada kelihatan nggak Pak? Ternyata milenial milenial memang banyak yang datang, itu ada nggak Pak? Ada. Ada itunya. Betul. Bahkan saya pernah datang di salah satu outlet The Gade Coffee di Kebayoran Baru ya. Di sana saya ketemu beberapa musisi yang nggak pernah nyangka juga dia bakal datang ke situ. Datang ke situ dan mereka nyaman. Bahkan mereka dengan antusias ketika saya menjelaskan tentang produk Pegadaian, dengan antusias. Saya baru tahu ternyata Pegadaian punya produk yang sedemikian banyak dan sangat memberikan solusi kepada masyarakat. Karena ya sekali kalau kelas-kelas tertentu kan kadang-kadang dengar kata Pegadaian aja udah alergi gitu. Ya kan? Makanya dengan adanya The Gade Coffee and Good ini menjadi inovasi yang baru yang betul-betul bisa menjadi channel dan mempermudah orang untuk mengakses informasi. Tapi memang sebenarnya gimana sih Pak cara merubah orang tuh jadi merasa ke Pegadaian ya udah ayo aja gitu, nggak? Memang sih kadang-kadang orang masih ke Pegadaian gimana ya gitu-gitu tuh. Ya, mudah nggak sih Pak untuk merubah untuk menghilangkan itu dari masyarakat? Ya kan peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oh ya. Berarti harus dikenalin. Jadi nasabah yang merasa belum sayang dengan Pegadaian harus kita kenalin dengan baik, betul, ya kan? Betul. Karena selama ini kenapa Pegadaian malu? Karena kan seolah-olah datang ke Pegadaian itu tempatnya orang susah, orang yang butuh duit aja. Orang yang hanya memerlukan uang karena kondisi kejepit atau kepepet gitu ya. Sementara Pegadaian sendiri produknya banyak banget. Dengan adanya produk tabungan emas misalnya, sekarang orang akhirnya tahu bahwa di Pegadaian itu tidak hanya untuk menggadaikan. Iya, jadi udah bisa nabung emas juga ya Pak ya. Iya, saya punya. Ada yang pakai digital itu juga ada Pak. Iya betul, bahkan pakai aplikasi Pegadaian digital sekarang. Sehingga begitu tahu itu, akhirnya orang, ternyata Pegadaian keren ya. Gitu. Nah,
kata pegadaian keren ini salah satu juga yang kita kembangkan supaya masyarakat juga emang kerennya di pegadaian ngapain gitu kan, akhirnya bukan tanda tanya kan. Berarti terkenal pegadaian keren gitu ya Pak? Iya, keren. Dan tahun ini kami dari sektor terutama di departemen kami juga akan menerbitkan buku rencananya. Buku. Dan bukunya 120 tahun pegadaian makin keren. 180 tahun 120 tahun pegadaian makin keren. Ya, karena tahun ini kan kita ulang tahun yang ke-120. Nah, dengan cara tadi ya, cara mengkomunikasikan bahwa pegadaian ini meskipun usianya tua 120 tahun tapi itu bisa tampil keren, ya kita bangun image bagaimana supaya masyarakat melihat atau mendapatkan informasi bahwa pegadaian memang keren. 120 tahun makin tua tapi makin keren ya Pak. Keren. Makin modern ya Pak. Iya. Dan makin lengkap juga semuanya. Iya, betul. Pak, ini mungkin terakhir nih Pak. Boleh dong Pak, harapannya ke depan tuh seperti apa sih Pak di tim komunikasi yang Bapak gawangi ini? Nah, kalau buat saya sendiri ya ini tahun ini merupakan keberhasilan yang luar biasa buat saya pribadi sebagai leader di Departemen Komunikasi, dan the best leader adalah orang yang bisa menciptakan leader-leader baru. Artinya ya oke lah, sekarang ini masa saya sudah cukup. Sekarang PR saya adalah bagaimana saya menyiapkan meregenerasi teman-teman di tim saya agar mereka siap ketika satu saat kapanpun, kan saya tidak selamanya di situ. Sehingga jangan sampai prestasi yang sudah diperoleh tahun ini itu berhenti sampai di sini. Harapannya siapapun yang ada di situ bisa melakukan yang terbaik karena ditinggali dengan sistem, dengan cara kerja yang baik, sehingga mereka bisa mengikuti cara yang baik itu, bahkan tinggal melakukan improvement, peningkatan sehingga tetap terus berkarya yang baik, yang bermanfaat, dan memberikan kontribusi yang terbaik lah buat perusahaan gitu. Regenerasi itu yang agak susah tuh untuk membentuk regenerasi apa ya? Ya, itu memang menghasilkan, membina regenerasi itu. Betul, memang itu PR yang cukup berat juga karena memang kita membentuk orang yang sudah punya cara berpikir sendiri, punya latar belakang sendiri. Bisa jadi mereka apakah passionnya sama dengan saya, kan belum tentu juga. Sehingga bagaimana menciptakan leader-leader baru ini adalah PR terberat seorang leader. Ya, cukup Pak, ini kalau kita cerita lagi panjang ya, lama masih bisa lama banyak nih Pak nih. Kita udah cukup ya Pak ya. Bapak, kita tuh punya, kalau aku bilang ruang bos, oke bos, gitu. Tapi kita arahnya ke sana ya Pak. Kita bareng-bareng untuk nutup. Sana ya. Oke, ruang bos kali ini sekian perbincangan kita dengan Pak Basuki, yang kalau kita bicara lagi mungkin masih banyak ya Pak, prestasi-prestasi Bapak lainnya, sama inovasi-inovasi pegadaian juga yang masih banyak lainnya. Tapi mungkin kita sudah mencukupi sampai dengan di sini. Jangan lupa please like dan subscribe channel Ruang Bos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bos.